upload ke F1 seperti biasa. Tetapi ini nanti juga ada edit, kemudian nanti saya perbarui lagi, gitu ya. Baik, yang pertama, seperti yang saya sebutkan, membahas tugas ya. Yang kedua adalah goal programming, dengan metodenya. Untuk itu saya tunjukkan ulasan tentang tugas. Terima kasih dari ber-8 yang masuk 5. Yang mungkin karena yang satu kurang sehat, yang dua saya tidak tahu. Itu mungkin kesulitan bahasa Inggris. Ya. Bentar. Di Word-nya atau modul yang sudah saya siapkan, ya. Mas Rafael, ini jelas ini, kalau masih terlalu kecil. Mas Obed, kelihatan nggak ini? Terlihat, Bu. Nah, ini kurang terlalu besar. Oke. Baik. Nah, kita masih ingat 1 minggu yang lalu atau 2 kali pertemuan itu membahas tentang macam-macam bidang riset operasi, dan kita fokuskan pada goal programming. Apa itu goal programming? Yaitu multi tujuan, ya, multi tujuan atau optimasi untuk kasus multi tujuan atau multi fungsi tujuan, artinya lebih dari satu, gitu ya. Kalau lebih dari satu, misalnya keputusannya juga lebih dari satu. Kemudian istilah kata kunci jangan lupa dalam RO ataupun linear programming, maka perubahan yang dicapai adalah keputusan atau variabel keputusan, dan ada kata kunci yang lain daerah visible, yaitu domain di mana fungsi tujuan dipenuhi, ya, daerah visible. Kalau di video kemarin ada ruang keputusan, decision space dan solution space, gitu ya. Decision space atau solution space. Baik, kemudian berapa besar nilai fungsi tujuan yang ingin dicapai. Untuk masing-masing fungsi tujuan disebut target atau sasaran. Nah, yang dalam penugasan ini membahas tentang contoh 3, yaitu minimumkan 2 fungsi parabolida, ini ya, namanya parabolida. Kalau kita tutup salah satu, bentuknya parabola, ya kan, hanya fungsi 1 parabola. Ya. F1 sama dengan 2x kuadrat parabola. Jadi F1 sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat adalah parabolida. Ya. Yang kedua, ada parabolida dengan pusat parabolanya itu digeser 1,1. Ya. Dan batas X yang berlaku min 2 sampai 2, dan Y-nya juga begitu. Mengapa saya sebutkan secara geometris, begitu ya? Jadi saya lihat di tempat mahasiswa, ya, video yang kemarin tidak terlalu bagus secara teoritis, itu, tetapi hanya untuk memberikan latihan, ya, uji coba itu apa maksud dari goal programming untuk 2 fungsi, kemudian bagaimana menggunakan metode metode pembobotan ataupun epsilon constraint, atau ya epsilon constraint dan weighted sum. Nah, sebelumnya kadang-kadang kita perlu tahu secara geometris, ya. Kiranya mahasiswa sudah saya perhatikan
nampaknya masih di awal ya, masih ngikutin kita ngomong apa, kemudian saya lintas gitu ya, sekalipun mungkin nantinya perlu pengembangan sendiri nantinya untuk kasus yang dia hadapi ya. Dia memang diminta untuk menjelaskan gitu ya, tapi kalau ingin menambahkan misalnya seperti ini, fungsi itu bentuknya apa sih gitu ya, kenapa ini jadi masalah, itu yang penting ya, atau menjadi kasus benchmark problem kalau di sini ya katakan ya, atau kenapa optimasi untuk multi tujuan itu menjadi masalah ya. Ini contoh matematis yang muncul ini adalah kita punya parabolika. Ini program yang digunakan untuk menggambar geometrisnya boleh apa saja ya, boleh Python, boleh MATLAB, boleh GeoGebra kalaupun dimungkinkan gitu. Nah ini saya menggunakan MATLAB. Nantinya kan mahasiswa akan juga dengan MATLAB dengan Pak Didi begitu ya. Jadi ini sedikit saya perkenalkan. Oke, punya MATLAB nggak di komputernya, di laptopnya? Halo? Oke, punya MATLAB nggak di komputernya? Oh, nggak ada. Ada. Julianto ada nggak MATLAB-nya? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya. Ya kalau bisa mencoba dengan online boleh ya. Yang online ada ini untuk pengayaan software yang digunakan gitu ya. Silakan ya. Kalau ini yang versi bacaan yang ada di komputer saya bukan bacaan, tapi yang versi online ada, boleh coba-coba ya. Tidak saya singgung di sini, tapi silakan untuk dapat mencermati ya bagaimana menggambar dengan MATLAB ya. Mungkin caranya mudah ya. Nanti kalau sudah kita meninjau program ini di copy saja, kemudian akan muncul gambar yang di sebelah gitu ya. Dan kita lihat, saya kira kok lebih suka dengan sedikit animasinya, sehingga saya perlu tunjukkan saja. Saya kira MATLAB-nya itu seperti apa supaya bisa, ini untuk kepentingan akademik biasanya dengan MATLAB ya. Nah kalau untuk komputasinya itu saya tanya Guna pakai solver, mahasiswa sudah biasa, saya malah belum biasa, jadi nanti mahasiswa bisa menolong untuk menjelaskan gitu ya. Baik, ini saya itu kemudian saya tunjukkan sekilas MATLAB-nya supaya mahasiswa punya pengalaman juga. Kelihatan? Oke. Terlihat, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini di MATLAB ini itu kita bisa menyimpan filenya ya pada folder di mana kita bekerja, tetapi MATLAB-nya juga harus pada folder di mana kita bekerja. Di sini ada tertulis D dokumen MATLAB ya. Nah, file saya yang tadi itu saya simpan di D, tetapi di hub 2020 semester 2 RO kegiatan hub pembahasan tugas ya.
Nah, ini contohnya, ini extensionnya M, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa buka ini filenya, semoga terlihat juga file yang tadi diketik di Word, atau tinggal di copy dari Word ke Paste. Apakah window yang berikutnya ini terlihat programnya, Mas Obed? Bagaimana, Bu? Kurang jelas suaranya, Bu. Apakah window program itu terlihat? Ini yang tampil window MATLAB-nya, Bu. Oh, window MATLAB-nya. Ya. Oke. Berarti ya ini saya copy saja. Jadi program tadi, ya, program tadi itu saya copy, gitu ya. Kemudian, ya ini adalah karena pada bidang X dan Y itu pada bidang dengan batas min 2 sampai 2, min 2 sampai 2, ini adalah 0,1 adalah jarak antar titik diskripnya. Ini idenya Mesgrid ini membuat pengubinan, atau ya. Nah, titik-titik perpotongan ubin itu, ya, kotak-kotak itu, itulah yang akan dihitung nilainya, nilai dari permukaan. Definisi permukaan yang pertama ini, permukaan yang kedua ini. Secara geometris, ya, kita pernah belajar program linear. Satu persamaan pertama, persamaan kedua, maka kalau kita ingin menghendaki menyelesaikan kedua persamaan itu, berarti ya sebelum optimasi ya ini ya, mencari penyelesaian yang memenuhi adalah dengan memotongkan masing-masing persamaan itu. Jadi titik potong yang memenuhi kedua persamaan itu disebut solusi. Nah, tentunya perpotongannya akan lebih dari satu, dan permintaannya adalah yang meminimalkan pada kasus ini kedua fungsi tujuan, ya. Jadi kita enter begitu, ya. Apakah permukaannya muncul, Mas? Mas Obed? Muncul, Bu. Cuman di layar saya ini terpotong, Bu. Begini Nah, muncul? ini sudah, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau programnya ini ke sini muncul ya, Mas? Iya, Bu. Oke, Muncul. saya geser ke sini, kemudian yang program di sini. Baik, nah ini kalau kita lihat, ya, kita putar, ya. Ini kita lihat titik-titik potong di situ atau lengkung kurva yang merupakan perpotongan kedua permukaan, ya. Ya. Nah, oke. Nah, sebetulnya kita lihat batas X dan Y-nya belum diatur, ya, belum diatur. Gitu. Ya. Bisa juga dengan versi yang lain menggambarnya seperti ini, ya. Kalau diatur itu, ya, ini adalah yang berikutnya, contoh yang lain, ya. Ini lebih halus seperti ini, tapi idenya sama, ya. Idenya sama, mereka berpotongan. Ya, ini idenya adalah apa sih parabola? Kalian tahu penggorengan atau wajan, ya. Ya, wajan itu ada dua wajan yang saling berpotongan, begitu idenya, ya. Nah, cuman domain dibatasi dari min 2 sampai 2, min 4, min 2 sampai 2 juga X dan Y. Nah, kalau saya menggambar dengan batas persis min 2 sampai 2, tampilannya nggak cantik, ya, nggak cantik.
Oleh karena itu ditampilkan domain yang lain, cara permukaan yang lain kelihatan. Gitu. Ya. Nah, bisa juga kita menggambar dengan bentuk kontur. Ya, di bawah itu ada bentuk kontur ya, yaitu figure 4. Ini artinya mengganti layar yang lain. Nah, kontur. Nah, ini kelihatan. Oke. Muncul, Bu. Nah, jadi kita bisa perhatikan ya, ini adalah kontur-kontur ini adalah proyeksi pada bidang dua dimensi setiap bentuknya. Kalau kita melakukan lingkaran terhadap wajan itu ya, kita kemudian taruh digambar, permukaannya digambar dua dimensi di bawahnya. Begitu juga permukaan yang berikutnya. Dan kita lihat arahnya berbeda-beda, ya. Artinya ada perpotongan. Ya, ini ada lengkung semacam ini yang agak lebih ke elips, seperti elips horizontal, ada yang seperti elips vertikal. Ya. Nah, ini kemudian saya kopikan untuk jadi bahas di dalam kitab. Nah, kita lihat sekarang bagaimana ya itu dipelajari. Jadi benar nggak sih memang ada minimal? Nah, kalau kita perhatikan, ini jelas Mas Oke, sudah kita lihat. Jelas, Bu. Nah, jadi ini perpotongan permukaan sebagai kandidat solusi, atau jika kita perhatikan konturnya, maka kandidat solusi ini adalah pada bulat-bulat hitam itu. Tetapi karena domain yang dikehendaki dari min 2 sampai 2 untuk X dan min 2 sampai 2 untuk Y, ya kita harus memenuhi di situ. Nah, ini contoh notah-notah ini adalah contoh titik-titik potong dari kurva-kurva antar dua permukaan, ya, kurva proyeksi antar dua permukaan atau kurva kontur, ya. Nah, kalau kita gambarnya tadi lebih deltanya adalah lebih kecil lagi, nanti konturnya jadi lebih banyak. Jadi tadi konturnya tidak diatur, ya, tidak diatur, cukup gambar sesuai dengan menu dari dari MATLAB. Ya, ini nampaknya perintahnya terpotong ya. Saya sebentar segi malah saya potong, nanti mahasiswa bisa meniru kalau ini menggunakan ini tempel ini ya. Ya, ini tempel T12. Baik, ini dari sisi bagaimana menampilkan atau menjelaskan ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya solusi mana yang atau noktah-noktah mana yang membuat nilai fungsi tujuan tadi dua-duanya minimal secara bersama-sama. Ya. Nah, kalau kita lihat domainnya karena lebih dari min 2, saya garisin secara manual begitu, ya. Kemudian kita cari. Nah, menurut internet YouTube, ada yang masih ingat bagaimana itu menurut YouTube? Ya, kalau menurut YouTube kemarin sebagai referensinya adalah dengan weighted sum dan metode epsilon, kendala epsilon. Nah,
Nah, saya menuliskan weighted sum ini dengan lebih umum, gitu ya. Lebih umum, apa sih idenya? Weighted berarti memberi bobot, sum berarti jumlahan bobot masing-masing. Apa yang diberi bobot? Fungsi tujuannya. Kita berharap fungsi tujuan itu berkontribusi bersama-sama. Masing-masing punya tujuan, gitu ya. Kalau dalam pekerjaan teamwork, masing-masing punya tujuan. Tetapi tujuan ini keduanya harus diminimalkan. Ya. Nah, untuk itu masing-masing fungsi tujuan harus punya kontribusi yang diberi bobot. Idenya seperti itu sederhananya. Ya. Jadi sebetulnya mahasiswa bisa menerangkan dengan cara sendiri. Apakah itu weighted sum, ya. Kemudian bagaimana itu ditulis, idenya, ya. Ide umumnya, saya menggeret ide umumnya dibentuk fungsi tujuan seperti ini. Ya, alpha J F J, sigma alpha J F J X. Kenapa X-nya tebal? Ini karena X-nya adalah vektor, ya. Sedangkan L itu adalah fungsi skalar, ya. X-nya vektor karena bisa lebih dari 1. Kemudian F adalah fungsi skalar, di mana masing-masing berkontribusi hingga diberi bobot alfa, dan alfanya ini banyak, ya. Ini hampir sama dengan pengalilagram kalau dikalkulus coba hanya itu, ya. Dan masing-masing bobot itu kalau dijumlah bobotnya itu adalah 1. Sehingga pasti kalau dijumlah 1 berarti masing-masing pasti lebih kecil 1, ya. Nah, contohnya menuliskan untuk kasus di atas dibentuk masalah optimasi baru meminimalkan L sama dengan alpha F1 tambah 1 min alpha F2. Bu, kalau saya tulis alpha 1 tambah alpha 1 F1 tambah alpha 2 F2 boleh kalau menurut rumus di atas, ya. Karena ada dua fungsi tujuan, untuk mengurangi parameter yang digunakan atau yang unknown berikutnya, ya cukup salah satu saja alfa, kemudian karena total bobot adalah 1 sehingga yang berikutnya adalah 1 min alfa, ya. Nah, kemudian yang jadi masalah apa? Cari alfa terbaik sehingga alfa F1 plus 1 min alfa F2 minimal. Nah, di YouTube ada yang mahasiswa kerjakan, ya, dibuat daftar berbagai nilai alfa untuk berbagai fungsi. Ya. Nampaknya itu bukan tujuan yang bagus, tapi oke lah. Ya, ini saya copy punyanya oke. Dicoba-coba nilai alfa. Nah, kesimpulan apa yang bisa diambil? Ya, kalau tentunya kalau salah satu parameter itu 0, ya, alfa 0 itu, maka yang kontribusi adalah F berapa? F1, ya. 1 min alfa di F2. Ini salah ketik ini, Mas. Ya, gitu. Ya, tentunya kontribusi adalah F1, ya. Dari situ F1-nya 3 dan Y-nya 1 dan X-nya 1. Nah, kemudian alfa divariasi lagi untuk berbagai nilai X dan Y juga divariasi, begitu.
Yang pertama dari nilai besar sampai 000. Yang kedua Y juga begitu ya. Dari 9095 ke Y-nya ini ya, ini dicari apa dicoba Mas Obed menurut video, supaya bukan saya aja yang ngomong. Itu yang saya bingung Bu, bagaimana mendapatkan nilai X sama Y itu. Soalnya yang di video kan langsung bentuk tabel gini Bu, nggak ada bagaimana caranya nyari. Oh ya, kalau kita perhatikan programnya itu menggunakan MATLAB ya, makanya saya memperkenalkan MATLAB. Yang kedua, fungsinya menggunakan namanya fmin search. Nanti saya perkenalkan ya. Jadi bukan diuji coba gitu ya Mas, menurut penjelasannya. Ada enggak penjelasannya? Oh tadi belum tahu bagaimana caranya nyari. Yang lain menangkap penjelasannya? Dimianto? Sepertinya enggak ada sih Bu kalau dari video. Dari video enggak ada. Ya, saya tak copy tentang videonya. Ya memang tidak diomongkan dengan detail, tetapi programnya terlihat ya. Saya alamat programnya ada di ya. Dan itu bukan satu-satunya video yang cukup bagus untuk contoh. Nanti mahasiswa bisa membuat sendiri dengan lebih menarik. Nanti saya copy dulu, kemudian saya contohkan di sini. Ini ya kayaknya mahasiswa juga atau mungkin dosen muda. Ini bulan Maret tanggal 30. Saya share dulu ya. Share video lecture mode. Kelihatan Mas Obed? Terlihat Bu. Ya, ini juga diikuti secara masing-masing. Ya. Example. Ini ya, ada langsung daftarnya. Saya ingin menunjuk programnya. Stop if we You can stop now, you can stop now. to some. Ada kata kunci So yang I will show you actually. menuliskan. Nah, ini dia, ini programnya ya. Ini kalau kita perhatikan, ini programnya. Ya, nanti gimana sih caranya ngopi atau cari yang serupa? Saya ingin menunjukkan, nah ini ya, solution fmin search. Kelihatan? Mas? Oke. Terlihat Bu. Nah, jadi di situ all non-dominated, untuk sementara itu lupakan kenapa itu maksudnya. Kemudian ada solution and search. Jadi diselesaikan dengan ini ada algoritma yang lain yang tidak disebutkan di sini. Ini saya hanya menyampaikan menggunakan fungsi fmin search pada MATLAB. Ya, algoritma di balik itu namanya Hilbert-Smith, tapi ini kita tidak pelajari ya. Jadi alpha sebagai input di sini ya. Kemudian fungsi objektifnya disusun, kemudian dicarilah
nilai si X dan Y yang disebut solution di sini itu untuk semua nilai alfa. Ya, kalau solusi yang disebut solusi di sini apa? Ya, X dan Y-nya. Ya, X dan Y-nya kalau sudah diperoleh, maka masukkan ke nilai fungsi tujuan. Nah, kemudian dibuat tabel itu idenya ya. Idenya saja kita lihat ya, terus ada kata dominated, non-dominated itu nanti saya singgung. Jadi caranya mendapatkan solusi optimal itu tidak diuji coba di daftar itu, tetapi menggunakan admin search MATLAB. Oke, yang bagian itu nanti saya coba singgungkan ya, kalau waktu yang memungkinkan untuk menjelaskan numerical part-nya atau metode numeriknya. Itu termasuk metode numerik untuk optimasi pada MATLAB itu adalah dengan fungsi admin search ya. Kemudian algoritma di dalamnya apa ya? Jadi ada algoritma di dalamnya. Nanti semoga ada waktu untuk membahas. Untuk sementara tidak saya singgung itu. Kita kembali ke Word-nya. Sampai di sini jelas idenya, Mas Oke? Mas Oke, jelas nggak? Jadi bagaimana mendapatkan X star, Y star, yaitu dengan menggunakan admin search untuk berbagai nilai alfa. Kemudian dibuat tabel seperti ini, ya. Untuk berbagai nilai alfa diperoleh X star, Y star, untuk kemudian fungsi tujuannya dapat dipenuhi. Ada pertanyaan sampai sini? Mas Obed? Obed live, Bu. Oh, Obed live. Ya, ini Mas Aryo. Jelas nggak? Itu udah join lagi, Bu. Ya? Udah join lagi barusan. Oh ya, sekarang Mas Aryo gimana? Jelas nggak? Bisa ngikutin? Iya, Bu. Tapi kalau Ya. manual Nah, nggak bisa ya, Bu? yang manual kalau sejauh non-linear, tapi ya untuk soal-soal olimpiade mungkin ada yang bisa ya. Kalau manual gimana? Oke, pertanyaan bagus ya. Manualnya gimana, Mas? Idenya ini kebetulan hanya menjadi fungsi tujuan yang baru ya. Ini Word-nya sudah kelihatan ya, Mas? Mas Aryo, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kalau manual terus gimana? Nah, idenya dari kalkulus pernah masih ingat nggak? Paksa saya tunjukkan. Sekalipun mungkin tidak solvable ya. Secara manual, nah, ingat kalkulus. Kalkulus atau kalian bilangnya matematika lanjut, matematika 2 gitu ya. Kalau ada fungsi diminimalkan atau dimaksimalkan, bagaimana cara prosedurnya, Mas? Mas Aryo? Mencari peminimal suatu fungsi, mencari pemaksimum suatu fungsi. Gimana caranya?
Kalau kominimal itu adalah nilai variabel keputusan yang menyebabkan fungsi tujuan minimal. Mas Aryo, apa yang lain yang bisa jawab supaya bukan saya saja ngomong. David, manual gimana ya, ada yang tanya nih. Halo, supaya bukan saya saja yang ngomong. Julianto, punya ide? Belum ada, Bu, bingung saya. Ya, yang di matematika jangan kalkulus lah, atau apapun. Di matematika ada fungsi dua perubahan, mencari maksimum dan minimumnya bagaimana. Ini baru dua perubahan, tapi plus satu variabel baru. Kalau di simplex dikatakan variabel slack, variabel semu. Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau manual ide dasarnya gimana? Dan itulah yang melatar dia kami di belakang nanti ada admin search. Tadi ya. Halo. Y sama dengan dalam kurung X min 1 kuadrat. Atau Y sama dengan X kuadrat. Minimumnya berapa Julianto? Atau Y minimum di mana? Nilai minimum fungsi berapa? Boleh buka GeoGebra, ayo. Atau Y sama dengan X kuadrat gimana Mbak gambarnya? Halo, saya tunggu. Tororet. Tak kasih musik aja kalau nggak ada jawabannya. Tororet. Ayo, saya jangan disuruh sendirian. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words. Or excellent, or distinct. Ayo. Ada? Ayo saya diberi usulan dulu. Brainstorming. Ayo, usulannya apa? Manual. Tadi tanya manual. Kalau ingat kalkulus, nggak ingat Bu, saya lupa. Iya. Bagaimana dengan turunan fungsi? Nah, saya langsung masuk ke turunan saja supaya nggak kelamaan. Ya, kalau kita punya di kalkulus, berarti diapakan? Kita cari turunan fungsi karena dalam dua variabel plus alfa kita sebut namanya gradien. Jadi berkembang dengan pertanyaan ya, gradien fungsi tujuan yang baru masalah optimasi yaitu L sama dengan alfa F1 tambah 1 dan alfa F2. Nah, notasi gradien itu insert namanya dengan notasi Nagler, yaitu
nabla-nya mana? Syarat ini yaitu nabla L sama dengan 0 vektor ya. Nah, kenapa dengan manual ini kemudian ditinggalkan? Karena tidak selamanya bisa dikerjakan, apalagi yang tak linear. 0 vektor. Kenapa 0 vektor? Karena turunan fungsinya adalah vektor. Kenapa bisa vektor? Ya, selalu ketika belajar buatlah selalu bertanya kenapa? Yang L ini tidak tebal karena bukan vektor tetapi fungsi skalar. Tapi di L kan, tapi hasil gradiennya ini apakah yang dimaksud gradien ini adalah vektor yang menyatakan ini karena vektor itu saya menggunakan notasi vektor kolom, maka kalau mau menuliskan dalam vektor garis dibuat di transpose ya. Ini adalah turunan si L, yaitu parsial, notasi turunan L parsial terhadap E, berarti do X, koma ya, copy lagi do L do Y. Ada yang sudah pernah mengambil optimasi nonlinear? Kalian ada enggak? Junianto dan gue pernah ambil? Halo, Junianto? Pernah ambil optimasi nonlinear? David? Tidak pernah, Bu. Oh, belum. Ya, ini berarti pengantar saja ya, boleh ya. Jadi supaya mahasiswa bisa nantinya mengikuti ya. Jadi kalau di ini aja analoginya di S1 semester 1 atau tahun ke-1 ya, semester 2, semester 3 itu bahwa kita punya fungsi lebih dari satu perubahan. Kalkulus perubahan banyak sudah ambil David? Sudah, Bu. Semester ini saya mau. Ya? Ini lagi ngambil semester ini. Oh, baru ngambil. Oke, berarti ini bersama-sama. Aduh, ya. Ini vektor. Nah, kalau fungsi skalar diturunkan terhadap masing-masing variabel, nulisnya do L do X, do L do Y, do L do alpha, di mana alpha ini sebagai variabel. Pada kasus ini, ya. Nah, karena kita sepakat menulis vektor itu adalah kolom, maka kalau di dalam garis sebagai kok gini bentuknya ya, begini saja sebagai vektor garis, maka ditulis dengan bentuk ini kok nggak aktif ya, harusnya transpose maksudnya ya, ini transpose, harusnya transpose, insert simbol design, oh ya desain terus di ini terus transpose. Oke. Nah, apa itu turunan masing-masing? Ya, kita tahu bahwa saya tidak akan banyak ke sini sebetulnya, tapi karena ada pertanyaan itu tak apalah ya, supaya berkembang ya pengetahuannya. Ini saya tulis dulu L-nya adalah saya copy. Oke. L-nya adalah ini, di mana ini ya. Wah. Oke, ya.
sekarang kalau turunan L terhadap X itu adalah sama dengan, semoga mahasiswa juga paham bahwa variabel yang lain dianggap konstan, ya, variabelnya hanya X, ya. Jadi kalau 2X kuadrat turunan terhadap X apa, David? Ya, 4x. Ya, 4X. Nah, begitu juga kalau ini dikalikan alfa. Berarti ini menjadi alfa kalikan 2 kalikan, ini jadi 4 ya, karena kali 2 berarti X. Terus plus, nah skalarnya ini juga skalar, tidak masalah, ya konstan terhadap X, sehingga kita copy saja. Ini X-nya supaya sama dengan yang di situ, itu harusnya kita italikan ya. Nah ini kok tidak mau italik karena entah kenapa, ya ini juga harus italik, ya. Buka antik. Nah ini kenapa matematika susah ngeteknya ya kan? 1 min alfa dan ini menjadi 2 X min 1 ya. Copy. Kuadratnya nggak ikut kan? Nah yang Y tadi alfa Y kuadrat konstan terhadap X sehingga tidak ada. Dan itu harus secara kritis ya, ini harus sama dengan 0 vektor, harus dipenuhi ya. Kenapa begitu ya, kenapa begitu? Kita ingat kalau ya ada puncak parabola, pada puncak parabola garis singgung itu kemiringannya berapa? Miring nggak garis singgungnya pada puncak parabola? David? David? Iya, Bu. Kalau kamu gambar gunung, gambar sekarang coret-coretan, ini dengerin sambil coret-coretan toh ya, ada buku kerjanya ya mahasiswa. Ada, Bu. Ya, coba digambar. Gambar gunung terus garis singgung di puncaknya itu miring nggak? Kalau parabolamu bagus atau gunungnya bagus, puncaknya titik ditarik garis singgung, titik potongnya hanya 1. Berapa kemiringan garis singgungnya, atau miring atau tidak garis singgung itu? Yang lain boleh jawab supaya nggak lama. Halo? David malah live meeting. Halo Aryo? Bisa? Ya, Bu. Kalau kita punya gunung, kemudian tarik garis lurus yang menyinggung puncak gunung itu, kemiringannya berapa, atau miring atau tidak? Mana Aryo? Atau Obed boleh? Halo? Ini supaya kita berkomunikasi.
Gimana? Usul Aryo? Salah nggak apa-apa kok. Jelas nggak pertanyaannya? Coba diulang lagi sekali lagi, Bu. Iya. Kita menggambar gunung atau parabola. Ya. Terserah mau mendongak ke atas atau puncaknya maksimum atau minimum. Tarik garis lingkung pada puncak. Baik puncak Ya. minimum atau puncak maksimum. Ya. Kemiringannya berapa? Berarti Miring atau tidak gitu ya. ya pasti miring. Ya. Gimana Mas? Kemiringannya berapa pertanyaannya? Boleh kemiringan berapa atau miring atau tidak? Kalau miring pasti miring, Bu. Oh, miring. Masa miring itu gimana? Membentuk sudut terhadap horizontal ya Mas? Ya. Ya. Itu kalau kita tarik garis lingkung, dia berbentuk horizontal, vertikal, atau miring? Garis singgung bisa lurus, Bu. Bisa horizontal ya. Bisa lah. Kalau kalau gradiennya 6, Hmm? Gimana? Kita ngobrol aja, nggak apa-apa. Belajarnya ngobrol. Kalau nggak ngantuk saya. Kalau nggak ketemu orangnya, nggak pandangan mata ya. Kalau pandangan mata kita kan ngobrol itu sambil melihat tatap muka, gitu ya. Jadi bisa lebih interaktif gitu kan ya. Tapi karena kita nggak interaktif ya saya banyak bertanya supaya mahasiswa bisa mengikuti juga. Lalu kita sudah beres semua? Sudah, Bu. Ya, sehat ya. Ya, puji Tuhan. Diusahakan. Ya, pokoknya semangat anak mahasiswa, semangat berolahraga, semangat makan yang sehat begitu ya. Saya tiap hari senang badan begitu supaya tidak terlalu banyak duduk. Kalau sudah seumur seperti saya ini adalah namanya sakit apa itu, saraf kejepit gitu ya. Nah setelah saya olahraga mengikuti instruktur, ada videonya itu lumayan membantu. Padahal tahunan itu saya sakitnya punggungnya itu tahunan. Tapi kok baru sekali 2 kali saja sudah enak. Nah karena pekerjaan anak matematik itu biasanya duduk, kemudian kerjakan tugas duduk terus ya. Kalau tidak berolahraga nanti ya akan jadi masalah itu tadi punggungnya seperti saya ya. Tapi saya belum kasih betul sehingga saya olahragakan langsung berkurang banyak. Selain itu ya berolahraga bisa nyapu halaman, bisa apa bersih-bersih toilet misalnya begitu ya, karena mahasiswa harus sehat gitu ya. Kesehatan sekarang nomor 1 gitu kan ya. Kalau dulu nggak terlalu urusan ya sekarang. Batuk sedikit, pilek sedikit kita dengarnya udah takut ya. Udah takut jangan-jangan COVID gitu ya. Kalau dulu sih nggak apa-apa gitu ya. Sekarang upayakan sehat. Di situ ikut kuliah apa saja bisa. Ya. Selain itu ya kita bisa kuliah, kita bersyukur berarti masih berkesempatan untuk ketemu sehat semua begitu ya, diupayakan dengan sungguh-sungguh. Baik, kembali pembahasan ya, ayo ya dari singgung pada puncak. Kita boleh kok memikirkan misalnya di kepala kita taruh penggaris gitu ya. Sederhananya begitu ya, puncak gunungnya kepala kita, taruh penggaris di situ, maka penggarisnya tentu akan dalam posisi horizontal. Dalam hal ini kemiringan penggaris tadi itu adalah 0, karena kemiringan itu berarti ada sudut yang dibentuk antara
garis horizontal terhadap garis penggaris tadi, ya. Misalnya penggaris tadi hanya sekarang adalah hanya satu garis saja. Baik, jadi kembali ke kasus tadi ya. Ini tadi pertanyaannya apa? Yaitu bagaimana Bu mengerjakan secara manual. Nah, manual itu terjadi secara orang matematik itu kalau kasusnya sederhana. Anda kuliah makin tinggi, makin tidak sederhana matematikanya ya. Nah, salah satu yang sedikit sederhana adalah kasus dua parabola ini yang berpotongan untuk kasus di video tadi. Kemudian ada pertanyaan, Bu manual bagaimana menemukan X star dan Y star, yaitu minimal fungsi tujuan dan alfa yang diinput, begitu supaya nilai fungsi tujuan tadi tercapai ya. Jadi X star Y star-nya berapa supaya F-nya minimal. Nah, menurut kalkulus itu harus kita cari turunan dari fungsi tujuan yang baru yaitu L ya, karena tadi ada pertanyaan. Nah, yang kita sebut gradien atau turunan fungsi tujuan yang baru yang kita sebut gradien. Kita ingat gradien itu ya adalah kemiringan garis singgung pada puncak. Nah, pada puncak kemiringan garis singgung sama dengan 0. Sehingga kenapa gradien L sama dengan 0? Alasannya di situ, yaitu untuk memenuhi syarat kritis. Kritis apa? Kritis minimum, kritis maksimum. Baik. Saya harap itu terpenuhi. Dan ini adalah turunan L, karena L-nya adalah fungsi tujuan yang baru, ya, skalar. Maka kalau diturunkan terhadap masing-masing variabel menjadi vektor. Jadi turunan yang pertama terhadap X, turunan yang kedua terhadap Y, kita copy lagi ya. Ini, dan L terhadap Y, kita tahu bahwa terhadap Y berarti alfa 2X kuadrat. Alfa 2X kuadrat ini menjadi konstan. Tapi kemudian plus alfa Y kuadrat, maka ini menjadi 2 alfa Y. Saya harap ini tidak masalah bagi mahasiswa. Ya, plus ini 1 min alfa kali X min 1 kuadrat ini konstan terhadap Y sehingga turunannya 0. Dan 1 min alfa plus 2 Y min 1 kuadrat adalah yang kita turunkan sehingga ini menjadi 1 min alfa. Ininya 1 min alfanya dikurung ya, nah parameternya 1 min alfa. Oke. Dan ini kali 2-nya datang dari 2 min Y 1 kuadrat sehingga ini pasang 2. Yang ini, ini 2-nya dari X min 1 kuadrat. Ini 2Y min 1 kuadrat. Ini berarti kali, di sini ada 2, berarti kali 4. Gitu ya. Dan ini adalah Y. Tarat, gitu ya. Nah, yang menarik pada YouTube, itu alfanya diinput. Dari 0 sampai 1 divariasi tinggal deltanya berapa dicari ya. Tapi kalau menurut Lagrange multiplier gitu ya, alfanya tidak diinput ya. Jadi metodenya banyak begitu ya. Jadi mahasiswa bisa memperkenalkan dengan cara-cara yang dikenali, kemudian alasannya apa gitu ya. Nah, ini sekarang terhadap alfa bagaimana? Ya, ini menurut Lagrange multiplier atau bagaimana itu manual. Manual itu menurut idenya adalah dengan kosakata matematika yang
klasik ya, artinya oh ada pengali lagang gitu ya, yaitu dengan mencari turunan masing-masing terhadap variabel sama dengan 0 kita selesaikan. Terkadang tidak bisa diselesaikan pula sehingga dengan bantuan komputer. Kalau turunkan terhadap alfa, maka ini adalah fungsi tujuannya menjadi sebagai ya begitu ya, ditambah turunkan terhadap alfa berarti ini min sekian banyak ya kan, min sekian banyak ini kan dikalikan kita bisa mengikuti. Belum terlalu sih, nanti mungkin bisa lihat rekamannya. Ya, jadi ini idenya dengan kalkul banyak. Karena mahasiswa baru mengambil ya, saya pelan-pelan. Karena tadi ada permintaan bagaimana dengan manual, saya singgung sebentar. Ternyata cukup lama, nggak apa ya. Oke, x-1 kuadrat plus 2y kuadrat ini menjadi variabel terhadap alfa. Ya, misalnya 2x kuadrat kita turunkan berarti 2 kali 2x gitu kan ya. Si 2 ini adalah skalarnya. Ya, jadi ini sekarang 1 min alfa adalah skalar atau x min 1 kuadrat plus 2y min 1 kuadrat ini bukan variabel terhadap alfa tapi skalar karena diturunkan terhadap alfa. Begitu idenya ya. Jadi ini adalah skalar terhadap alfa, turunan terhadap alfa. Ya, min alfa turunkan terhadap alfa berapa Mbak Guru kita? 1. Ya, min 1 ya. Turunkan terhadap alfa min 1. Kemudian 1 kali sekian banyak itu jelas ya skalar terhadap alfa sehingga tidak hitung atau turunannya 0. Sehingga inilah 3 persamaan yang bisa diharapkan diselesaikan secara manual untuk mendapatkan XY star. Kemudian tentunya kemudian kita uji coba terhadap si fungsi tujuan ya, hasil X star dan Y starnya maupun alpha starnya. Bagaimana menyelesaikan ketiga persamaan yang baru ini dalam manual? Ada ide tak? Jadi kalau tidak, artinya mungkin kita sudah cari cara-cara manual itu, cara-cara dalam kalkulus. Ya. Oke, begitu. Ya. Jadi kemudian persamaan I dan I3 diselesaikan. Nah, pertanyaannya, apakah bisa secara manual? Jika tidak, dengan metode numerik. Jadi kita sudah pernah mengambil metode numerik? Sudah pernah, Bu. Ya. Nah, salah satu metode numerik adalah mencari akar. Ya. Ada ya, Mbak? Mencari akar metode numerik judulnya. Iya. Kalau lupa caranya enggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa punya 3 persamaan yang tidak linear, yang berarti mencari akar dari 3 persamaan itu disebut mencari akar untuk sistem persamaan tidak linear. Dengan metode numerik berarti mencari akar
untuk sistem persamaan tidak linear. Nah, ya, kalau metode numerik lagi-lagi menjelaskan saya duga alfa, E, dan Y apakah memenuhi sama dengan 0, kemudian diiterasi begitu sampai mendapatkan hasil iterasinya memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu apa maksudnya? Itu DLDX sangat dekat ke 0, DLD sangat dekat ke 0, DLD alpha sama dengan 0. Dekat ke 0, persis 0 bisa? Tidak bisa, karena numerik ya, karena pendekatan ya. Nah, yang bisa dekat ke 0 itu kalau kita lakukan secara yang persis 0 kalau kita lakukan secara manual ya. Tapi ini sekilas tidak bisa manual. Kalau alfa 0 ya, alfa 0 persamaan yang ketiga itu tidak tergantung alfa ya, jadi harus dikerjakan lagi ya. Ini tadi yang bertanya dengan manual siapa tadi? Mas Aryo kah? Atau Mas Obed atau David atau Dimianto? Halo? Oh, yang tanya udah live ya? Yang tanya sudah live? Enggak, ya. Bu. Hah? Enggak live. Yang live ya? Baik. Ya, ini mahasiswa kalau menyusup jumlahnya, maka saya akan mengadakan pertemuan cukup sekali saja dalam seminggu, kemudian mahasiswa belajar sendiri gitu ya, supaya saya efektif juga ya, gitu ya. Tapi kalau kita bertemu biasanya bisa berkembang sesuai dengan pertanyaan mahasiswa, kayaknya begitu ya. Nah, idenya online itu idenya ya mahasiswa bisa mencari sendiri dan mengembangkan sendiri. Itu bagi yang ingin bertemu langsung dengan langsung itu komunikasi dengan lebih detail secara lebih intensif gitu. Baik, jadi ini kira-kira pendekatan manualnya ya. Dan selanjutnya ini tidak dibahas, tetapi kita masuk bagaimana menurut YouTube. Tadi ini masih bahas PR ya Mbak Brigita. Menurut YouTube ini dibuat daftar nilai alfa untuk berbagai nilai fungsi tujuan ya, di mana algoritma yang digunakan untuk mencari solusi optimal adalah secara numerik dibantu fungsi optimasi pada MATLAB yaitu fmin search. Ya. Tapi kita sudah cek di internet. Jadi penasaran ya. Ya, kalau Bu Lina menyampaikan mahasiswa biasa menggunakan solver ya. Tapi solver itu untuk kasus linear, ya kan? Kemarin dengan sintak yang linear. Jadi di sini kita membahas yang tidak linear, 2 saja repot ya, apalagi kalau lebih dari 2. Nah, ini adalah tulisannya Mas Obed
Ya, saya kopikan di sini. Kita menggunakan weighted sum di mana kita memiliki alfa nilai dari 0 sampai 1. Alfa 0, maka kita ketahui jika fungsi objektif pertama akan 0, maka kita perlu menemukan fungsi objektif kedua. Oleh karena itu, kita dapatkan solusi optimal X1, Y1, kita dapatkan F1, 3, F2, 0. Selanjutnya, kita pilih alfa 1, maka ini supaya tidak banyak-banyak kalimatnya maka jika, ini juga selanjutnya, ini ya bisa ditulis seperti ini. Misalnya kita miliki nilai alfa 1, ya. Oleh karena itu, begitu ya kalimatnya ya. Oleh karena itu, alfanya 1, fungsi tujuan kedua, ya, akan 0, maka kita perlu minimalkan fungsi tujuan pertama. Oleh karena itu kita dapatkan solusi optimal X star Y star 0, maka kita dapatkan F1, 0, F2, 3. Nah, kasus ini seperti ini ya, X, nilai optimal X, ya ini kita beri nama X star dan Y star, ya, itu jelas kalau 0, betul? Kalau 0, mana tadi? Oh ya, Y starnya 0, ini bukan ini. Itu jelas kalau untuk dalam masalah aplikasi jelas dia tidak memenuhi syarat ya. Masa optimal 0, 0 itu apa artinya? Kalau pada kasus ini, kalau merupakan benda misalnya, atau orang, banyaknya orang, atau mungkin ini gaji atau seterusnya ya. 0 ini punya makna, ya, punya makna. Nah, kalau punya makna maka bernilai 0 ini tidak tepat, itu ya maksudnya ya. Sehingga sekalipun F1 0 dan F2 3. Dan kalau F1 0 salah satu fungsi tujuan 0, maka fungsi tujuannya tidak berkontribusi. Padahal tadi idenya apa? Idenya itu kalau kita punya fungsi tujuan lebih dari satu, masing-masing fungsi tujuan itu harus kontribusi. Ya, ini sama kalau misalnya kita obat David ya, bikin project, ya, masing-masing punya tujuan, begitu bertemu dalam project itu yang sama, tujuannya yang satu ingin menghasilkan yang terbaik, yang satu pengen cepat, ya, yang satunya ingin diikutkan lomba dengan waktu yang ditargetkan misal. Nah, ya, karena tujuannya sama-sama masing-masing baik misalnya, ya harus saling kontribusi, win-win. Nah, namanya win-win solution. Nah, ini kalau dinolkan tujuannya yang pertama maupun salah satu, yang ketiga misalnya, nah itu berarti ada yang salah dengan solusi ini. Nah, kemudian oke, misalkan alfa 0,5, fungsi tujuan pertama 0,5, kedua 0,5, oleh karena itu dapatkan solusi optimal X-nya 0,3, Y-nya 0,67, F1 0,7, F2 0,7 karena keduanya dibagi rata. Ya, ini. Nah, kemudian tidak ada atau ada penjelasan atau tidak ya, mana alfa yang terbaik. Ya, ini masalah selanjutnya adalah parameter alfa terbaik yang mana. Nah, kalau sekilas ya, salah selanjutnya pada manakah atau berapakah ya, bukan karena bukan tempat ya, parameter alfa terbaik. Nah, gitu ya. Ini belum dijelaskan. Tapi kalau kita lihat tabel,
ya, kita kan ingin meminimalkan F. F yang mana? Si L tadi ya, alfa 1 min alfa. Ini kalau di copy di mana? Excel bisa enggak ya? Ya, mari kita lihat ya. Belum dituntas yang dibicarakan, ya, enggak. Kita lihat Excelnya. Jadi maksud saya ketika kalian mendengar video, walaupun tidak jelas, kembangkan sendiri. Itu namanya terpampang kepada hasil orang gitu ya. Nah, mengembangkan sendiri. Jadi kita tahu berarti apa yang di video itu tidak cukup, ya. Jadi tidak selalu lebih bagus. Nah, ya, tidak selalu lebih bagus, tetapi itu sebagai referensi ya. Saya tunjukkan Excelnya. Tadi apa sih tujuannya? Ya, minimalkan L yang baru. Oke. Metode weighted sum minimalkan L yang baru. Saya kopikan ke Excel tadi. Apakah sudah kelihatan, Mas Obed? Halo? Sudah terlihat, Bu. Kelihatan ya? Terlihat, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini alfa 2x kuadrat plus y kuadrat plus 1 min alfa bla bla. Minimalkan mereka. Ya belum tuntas yang diomongkan, karena dia terkonsentrasi pada satu kata kunci yaitu Pareto Frontier, gitu ya, nanti di belakang sama di YouTube itu. Teorinya namanya Pareto Frontier, ya. Kita buat tabel sebisanya ya. Jadi alfa itu ada F1 apa? 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat. Di sini 2x kuadrat, terus di sini y kuadrat, terus ini ada 1 min alfa. Ya, jangan puas dengan yang diberikan orang. Ya, ini x min 1 pangkat 2. Boleh begitu. Ini 2 plus 2 kali y min 1 pangkat 2. Ya. Oke. Ini harus dikalikan alfa kan ya, berarti ini adalah alfa F1 kali F1. Ini adalah 1 min alfa dalam kurung F2. Saya perbesar supaya enak harap. Nah, ya kan? Nanti aja kalau belajar. Nah, 2 kali sama dengan 2 kali E5 pangkat 2 ya. 2 kali E5 pangkat 2. Yang ini Y2 kuadrat, jadi sama dengan F5 pangkat 2. Oke, ini 1 min Y5. Sama dengan tuh. Ya, ternyata dari situ kita ya, jangan terpancang pada yang dikerjakan kita nulis. Apa tadi? Ya, ini sudah 2x kuadrat.
Syarat. Terus ini X min 1 kuadrat berarti apa? E5 sama dengan kurung E5 min 1 dipangkat 2. Dikurangi 1 belas. Ini sama dengan 2 kali Y-nya adalah F5 min 1 pangkat 2. Syarat. Nah, alfa F1 berarti alfanya mana? D5 sama dengan D5. F1 itu siapa? 2x kuadrat plus Y2 berarti kali dalam kurung I5 plus D5. Nah, ya. Terus tarik. Nah, ini 1 min alfa 2 berarti sama dengan 1 min D5 itu kali F2. F2 nya itu siapa? F2 adalah X min 1 berarti L5 ditambah M5. Oke ya, seperti ini. Fine. So permintaannya apa toh tadi? Alfa mana? Alfa F1 plus 1 min alfa F2. Jadi final sama dengan alfa itu sama dengan N5 plus O5. Maka saya tidak salah ya. Jadi kan alfa F1 tambah 1 min alfa. Apa? Nah, carilah yang paling minimum toh. Nah, ternyata ini fungsinya klasik ya. Simetris. Nah, ya enggak? Yang sini atau ini. Kalau paling minimum siapa? 0. Jelas tidak mungkin karena 0. Ya. Itu kan? Nah, ternyata dia berbentuk parabola. Ini kalau ingin saya ingin bentuknya bagaimana ya? Insert supaya cantik ditampilkan begitu ya. Oh, salah. Insert picture, bukan apa tadi? Insert ya ini. Nah, parabola jadinya ya. Dan yang minimal tapi yang tidak 0. Nah, ini menjadi masalah. Kelihatan Mas Obed? Terlihat Bu. Ya, jadi ini adalah gambar L. Oke, nah ini saya copy saja di what can we say about this, gitu ya. Ini saya share di 18 Januari. Periksa nilai bla 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 bla, belum dijelaskan, dilakukan dengan mendaftar dengan Excel seperti daftar berikut 1238. Oke, saya perkecil dulu sebentar supaya mahasiswa bisa melihat nantinya ya. Oh ternyata ya perbaiki dan gambarnya saya copy supaya kemudian taruh di
18 Januari. Kemudian Excel-nya di stop sharing, tetapi saya kira mungkin bisa di save as supaya terdokumen, mahasiswa juga bisa melihat, yaitu ada di M2 dan MO. Nanti akan saya set. Ini adalah pembahasan contoh 3 kasus bentuk, dan saya akan sharing tentang bagian yang terakhir dari pembahasan ini. Nampaknya kita nggak bisa tinggal Obed ya, Mas Obed. Iya Ibu, malah pada nggak ada. Ada les. Kenapa rumahnya ya? Baik. Saya kira ini hasil yang kita peroleh, begitu ya. Ini hasil yang kita peroleh. Hasilnya bagaimana ini? Bahwa ternyata berbentuk parabola untuk semua nilai-nilai yang mungkin. Ya. Jadi diharapkan nanti bisa mengembangkan sendiri kalau ada kasus yang serupa, tapi untuk kasus full programming gitu ya. Ini akan saya perbaiki ya Mas, karena ini mengingat pertanyaan tadi, sehingga saya bisa kembangkan begitu. Tadinya akan masuk ke bagian yang di bawah, ada bagian Pareto di situ. Ya, semoga sehat deh. Ini kalau di kuliah yang lain kok jalan ya, Mas? Bagaimana Bu? Kalau di kuliah yang lain pada les enggak. Maaf Bu, ini sarannya agak kurang jelas ya Bu. Oh, enggak jelas ya. Iya. Nanti saya komenkan. Ini jelas. Ya lumayan, cuman suaranya kayak agak geter gitu loh Bu. Jadi kurang jelas gitu. Oh. Tadi jelas nggak tadi? Pas tadi jelas Bu, tapi pas Bu Ana bilang tadi agak geter gitu suaranya. Oh, enggak kelihatan sekali ya. Baik, jadi saya bertanya, kalau di kuliah yang lain mahasiswa aktif enggak? Biasanya pertemuan 2 kali atau sekali dalam seminggu? Masuk ya? Iya Bu. Biasanya di kuliah yang lain pertemuan 2 kali apa sekali? Kalau di kuliah semester ini sih saya ambil buana semua sih Bu, jadi 2 kali terus. Nggak ambil yang lain. Oh, yang lain belum ada. Iya, yang lain kurang tahu saya Bu. Oh, loh, kuliahnya berarti cuma 2? Sama itu Bu, apa MKU sama preskripsi. Oh, begitu. Oh, ya. Oke. Jadi ini nanti akan saya share. Jadi jelas ya tadi penjelasannya. Iya Bu, jelas Bu. Ya di YouTube-nya itu tadi berarti masih ada hal yang tidak dibahas sehingga saya menambahkan begitu. Dan kesimpulannya minimum hanya terjadi ketika batas di 0 saja. Nah, itu tidak mungkin secara aplikasi. Ya. Ini dengan linear data di sini ya tidak mungkin. Nah,
Ya, hasil finalnya menunjukkan ini, ya, sehingga ya di pinggiran ini dia, ya, berapakah nilai atau dan simetris. Jadi artinya salah satu bernilai sama kiri dan kanan begitu ya di sini. Kalau alfanya membesar begitu, kemudian puncak maksimumnya terjadi pada 0,667 seperti ditulis di objek di sini tadi ya, 0,5 begitu, X-nya 0,33, Y-nya 0,7, F1 dan F2 di total jadinya 0,67 begitu, dimana alfanya adalah ini, ya, 0,5, X-nya 0,3, 0,6. Ini kalau memaksimumkan, ya, pertanyaannya tadi kan meminimumkan. Saya kira itu dulu, kita akan bertemu hari Rabu ya Mas? Iya Bu, Rabu. Ya, kita bertemu Rabu ya, untuk mungkin mengulasnya tidak terlalu detail saja, entah bagaimana Rabunya mohon masukan saja mahasiswa, ya, karena kalau tidak 2 kali ya enggak apa-apa, asal mahasiswa memahami, kalau enggak paham bisa komunikasi japri, begitu, supaya pertemuannya efektif ya Mas. Enggak masalah. Jadi kalau daring itu memang tidak selalu harus bertemu sebenarnya. Tapi karena saya diminta untuk sekian awal pertemuan kita bertemu, ya kita bertemu. Tapi kalau mungkin pada live karena banyak hal, sayang kan, saya ngomong sendiri. Oke, begitu ya. Itu saja. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Kemudian saya perbaiki sebentar untuk saya masukkan ke Adlan, saya perbaiki di Adlan. Begitu ya Mas Oke? Iya Bu. Nah, terima kasih untuk sabarannya. Semoga berhasil. Iya Bu. Terima kasih Bu.